Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi eh, anak-anak yang solih dan solihah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sekolah secara online, ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Hari ini kita akan membahas khusus untuk materi IPS yang ada pada tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah mendapatkan ringkasan materi setiap mata pelajaran tiap kadinya, baik dari mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan hari ini adalah IPS. Di dalam mata pelajaran IPS, anak-anak ada satu kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai, yaitu tentang menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ya, untuk materi tema yang ketiga ini dalam materi IPS ini agak lebih ringan daripada tema-tema sebelumnya. Kalau anak-anak ingat, di tema sebelum-sebelumnya ada mempelajari tentang ASEAN, kemudian mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di tema 3 ini kita hanya mempelajari perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kata kuncinya ada perubahan sosial. Perubahan itu artinya adalah perubahan perbedaan kondisi dari kondisi sebelumnya dengan kondisi yang sesudahnya. Maka itu disebut perubahan. Ya. Modernisasi itu artinya kenaikan teknologi, ya, level teknologinya sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak. Ya, penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan tradisional dulu para petani membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Kerbaunya membajak sawah. Kemudian di kehidupan sekarang yang modern, para petani sudah menggunakan traktor, mesin traktor, ya. Kemudian zaman dahulu orang berkomunikasi menggunakan surat. Kemudian di era yang modern sekarang kita sudah berkomunikasi via telepon. Kemudian berubah lagi, sekarang lebih canggih lagi via internet, ya. Maka itu semua akan menimbulkan perubahan-perubahan perilaku, sikap, dan nilai dan tata kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan-penemuan ini yang nantinya akan mengembangkan tingkat kecanggihan atau modernisasi dari suatu kehidupan. Baik, pengaruh kemajuan transportasi.
terhadap budaya sosial budaya. Ya, contoh transportasi kamu bisa lihat di bawah adalah pesawat terbang. Dulu orang mau bepergian itu susah karena perjalanan yang ditempuh lama. Ya, dulu bisa hanya menggunakan jalan kaki saja. Kemudian lama-lama sudah ada sepeda goes. Kemudian sekarang sudah ada sepeda motor, bahkan sampai ada pesawat terbang, ya. Kebutuhan menggunakan transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju seperti pesawat terbang. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu yang cepat, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bepergian ke Singapura, sekarang dari Indonesia ke Singapura hanya cukup berapa menit saja, ya. Bahkan lebih jauh dari Magelang ke Papua, ya. Dari Magelang ke Singapura itu lebih dekat kalau menggunakan pesawat terbang. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh dapat relatif lebih cepat. Ini menggunakan alat transportasi modern. Selanjutnya, perubahan sosial dalam bidang iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan. Ya. Dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Ya, kamu bisa merasakan sekarang. Dulu anak-anak tidak boleh membawa HP ke sekolah, tidak boleh membawa HP, tidak boleh menggunakan HP, harus pergi ke sekolah. Sekarang anak-anak harus menggunakan HP dan tidak boleh pergi ke sekolah, ya kan? Sekarang memang sedang zamannya. Inilah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Anak-anak dulu kita hanya menulis menggunakan kapur saja, ya. Pak Ikhwan Bapak menerangkan hanya lewat kapur saja, menulis di papan tulis. Sekarang anak-anak bisa melihat via internet, ya, bisa melihat video dan bisa belajar dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, ya. Ini seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Ya, kita bisa mengakses apa saja yang kita ingin tahu dari internet, dari kemajuan iptek. Nah, inilah yang biasanya mempengaruhi perilaku kita, ya. Perilaku apa? Perilaku kita dalam melakukan kegiatan sosial. Contohnya, karena kita terlalu sering menggunakan HP atau sering bermain di media sosial, sehingga kita jarang bertemu dengan teman-teman untuk melakukan sosialisasi, bertemu dengan teman-teman untuk bermain bersama. Anak-anak sekarang lebih banyak bermain dengan HP daripada bermain dengan teman-temannya. Ini adalah perubahan sosial. Anak-anak dulu suka bisa bermain kejar-kejaran dengan temannya, sekarang tidak bisa, mainnya game online yang ada di HP. Ini adalah perubahan sosial. Perubahan budaya juga sama, ya. Anak-anak dulu dipanggil sangat merespon kepada yang memanggil. Sekarang anak-anak tidak meresponnya kepada HP-nya, ya. Ini selanjutnya, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial, ya. Nah, kamu biasanya bapak ibumu sudah punya
berangkat berupa komputer atau laptop, ya. Ini fungsinya sangat banyak sekali. Bapak Ibu guru juga harus menggunakan piranti laptop ataupun komputer untuk melakukan kegiatan. Fungsinya ada macam-macam, untuk mengolah data, ya. Kemudian untuk memutar film atau video. Dalam pendidikan, kalau misalnya ingin mengajarkan sesuatu, memutarkan video, anak-anak bisa langsung melihat dari LCD, dari layar. Kemudian juga bisa menggunakan memutarkan musik. Sekarang apabila di piranti komputer tersebut dihubungkan dengan internet, maka bisa digunakan untuk surat elektronik atau email, dan juga untuk berselancar menggunakan media sosial. Nah, pesan Bapak, kita harus berhati-hati dengan media sosial. Tidak boleh kita sembarangan berucap, tetap harus menjaga adat budaya ketimuran, yaitu sopan dan santun dalam mengutarakan sebuah pendapat, meskipun itu pendapatnya secara tertulis di media sosial. Gunakan media sosial sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, untuk kebermanfaatan yang lebih baik. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan dalam bidang ekonomi. Ya, contohnya dalam bidang ekonomi, kita biasanya dulu kita biasanya beli langsung di sebuah warung tempat untuk berjual beli. Sekarang kita sudah bisa dikirimkan barangnya sudah bisa langsung dikirimkan melalui pengantar paket atau kurir, ya. Bapak Ibu kadang-kadang mengirimkan tugasnya sudah tidak perlu datang ke sekolah, bisa menggunakan via ojek online yang mengirimkan barangnya ke sini. Ini adalah perubahan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3, ya. Tidak lupa, 1 adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa, atau menggunakan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Dengan kemajuan teknologi, kegiatan distribusinya semakin baik, mesin produksinya semakin banyak, ya. Mesin di pabrik-pabrik semakin canggih, sehingga tingkat daya hasil yang diciptakan oleh mesin produksi menjadi lebih baik, sehingga pendapatannya semakin besar. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Ini adalah perubahan. Yang dulunya membajak menggunakan kerbau, sekarang menggunakan mesin traktor. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Bahkan sekarang sudah ada mesin untuk perontok padi. Jadi kalau para petani panen, itu tinggal dimasukkan mesin, kemudian padinya sudah langsung rontok sendiri, tidak perlu dipukul-pukulkan. Kalau zaman dulu dipukul-pukulkan ke alat perontoknya, pemukulnya, sehingga padinya bisa rontok. Nah, sekarang sudah tidak perlu, tinggal dimasukkan, sebentar saja sudah selesai. Kemudian pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan semakin cepat selesai. Nah, apalagi ketika kita melihat di media sosial, YouTube, ya, di situ banyak teknologi yang sederhana yang biasanya digunakan di kegiatan pertanian, baik alat untuk menanamnya, alat untuk membersihkan hama, maupun alat untuk memanennya. Baik. Peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Ingat tadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi.
Contohnya karena teknologinya semakin maju, kendaraannya semakin baik, ya, akses jalannya semakin lancar, maka peran distribusi dalam menyebarkan hasil produksinya semakin cepat, ya. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Kalau kamu melihat di pasar-pasar itu biasanya sudah ada mobil-mobil bak terbuka yang bawanya sayur-sayur ketika di pagi hari, ya. Itu adalah peran teknologi. Selanjutnya, dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru sering sekali membawa dampak besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut akan berupa dampak positif dan dampak negatif. Ya, tentu saja setiap ada penemuan baru pasti akan menimbulkan dampak-dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Ya, contoh penemuan baru sekarang itu sudah ada, tidak 4G lagi tapi 5G, 5G ya. Itu adalah penemuan baru di mana sinyalnya menjadi semakin cepat dan semakin kuat. Ini adalah penemuan baru. Efeknya apa? Efeknya kita bisa semakin cepat dalam mengakses internet. Baik, apa sih dampak negatif dan dampak positifnya? Dampak positifnya itu adalah meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Nah, dengan adanya teknologi-teknologi baru itu akan meringankan pekerjaan petani. Kalau misalnya traktor misalnya, bisa juga alat-alat yang lain. Kalau yang alat-alat di bidang pabrik gitu, dengan teknologi yang sudah muncul, kecepatannya lebih tinggi, ketepatannya lebih tinggi, maka juga akan membantu para perusahaan. Kemudian kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Kalau biasanya dulu menggunakan kerbau, satu hari cuma bisa menggarap 2 petak atau 1 petak sawah, sekarang dengan adanya traktor mungkin bisa sampai 5 sampai 6 petak sawah. Tinggal Pak petani yang mengendarai traktornya yang staminanya harus kuat. Sekarang apa itu dampak negatifnya? Dampak negatifnya terjadi pencemaran suara yang ditimbulkan kebisingan traktor. Karena kalau dulu menggunakan kerbau itu tidak ada pencemarannya. Sekarang ada pencemaran suara, baik itu dari suaranya dan ada juga pencemaran di lingkungan. Misalnya karena traktor menggunakan minyaknya tumpah, atau misalnya minyaknya yang ada di mesin kurang rapat sehingga ada yang menetes, itu juga mengurangi dari kadar kesuburan tanahnya. Kemudian karena mesin traktor mayoritas menggunakan besi kemudian mengolah tanah sehingga tanahnya juga menjadi kurang baik. Berbeda dengan menggunakan teknologi sederhana seperti kerbau itu. Kadang-kadang kerbaunya memberi pupuk juga kepada tanah-tanah yang ada di situ. Kemudian dampak negatifnya adalah harga traktor mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Ya, tuh harga traktor karena dia mesin yang cukup banyak manfaatnya sehingga memiliki harga yang tinggi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ini adalah ringkasan materi IPS yang sudah Pak Ikhwan buatkan. Anak-anak kalau membutuhkan informasi lebih lanjut, anak-anak bisa membaca di buku paket ataupun buku referensi lain yang anak-anak miliki. Untuk tugas hari ini anak-anak adalah meresum atau meringkas dari video ini. Kemudian setelah diringkas dicatat di dalam buku catatan, anak-anak foto. Ya, anak-anak foto dengan anak-anak menggunakan seragam hari ini. Ya, tugasnya anak-anak adalah
ringkas dari materi video ini, kemudian anak-anak memfotokannya yang dibawakan oleh anak-anak yang menggunakan seragam hari ini. Seperti biasa nanti dikirimkan ke Pak Ikhwan via WA pribadi. Itu ya. Itu saja untuk hari ini. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat dalam belajar. Itu saja dari Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat.